Duta TV, Inspirasi Banua. Ular yang Haifa sebutkan tadi, tapi karena rimbunnya pepohonan yang di atas, daun-daun yang di atas, Haifa masih belum bisa melihat dengan jelas ujungnya. Berarti itu dasar perbuatan pian yang menggerakkan. Ada dua sosok yang sedang kerasukan secara tiba-tiba, dan pas di sini mereka kayak bicara, sering bicara gitu. Di sini juga lokasi yang dituju tim Misteri Bahari pada episode malam ini terletak di perbatasan kota, tepatnya di landasan Ulin Timur kota Banjarbaru. Gedung bekas kantor yang terdiri 2 lantai terletak di pinggiran jalan raya ini dahulu digunakan untuk tempat penyimpanan arsip penting dan administrasi perusahaan. Konon sekarang dihuni berbagai macam jenis makhluk astral berwujud siluman kera putih serta ular berkepala manusia. Dari sekitar jam 7 sampai jam 8 itu suara itu yang kayak kera, kemudian orang ramai juga itu kan. Terus ini apa namanya itu kayak ada kambing bunyi itu. Cuman di sini yang rutin untuk semalaman itu kera, aslinya kera putih ada 4 di sini tuh. Lantai 2 ini dulunya merupakan penyimpanan data dan arsip-arsip penting serta ruangan dari petinggi-petinggi perusahaan. Menurut dari penjaga gedung yang berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, banyak sekali fenomena-fenomena astral yang kerap bermunculan di tempat ini. Layaknya seperti suara di tengah-tengah rimbunan massa. Cara ininya apa ya namanya ya, untuk perkumpulan apa sih ya, makhluk-makhluk itu makhluk-makhluk. Tapi yuk makhluk ini apa namanya itu bermacam-macam. Jadi ada yang berupa orang, ada yang berupa hewan, ada yang berupa ular. Seperti itu banyak, itu di sini banyak. Dan di lantai 1, menurut informasi yang kami dapat dari petugas gedung, beberapa gangguan astral yang sering dialaminya adalah berupa bergeraknya patung kepala kuda yang bergeser ke kiri dan ke kanan, serta sekelebat sosok hitam tinggi besar yang terlihat dari balik kaca. Ini berhubung sama kuncinya nggak ada kuncinya itu kan, jadi nggak bisa itu kan. Nah yang begitu yang benar yang patung kuda ini yang hidup. Lokasi yang jauh dari tempat pemukiman serta dikelilingi berbagai macam tumbuhan hutan dan gedung yang dibiarkan begitu saja. Hal ini mungkin menjadi salah satu faktor adanya fenomena astral yang kerap muncul di lokasi bangunan ini. Sebuah tempat yang begitu luas juga menjadi pilihan bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan pada malam hari ini, saya bersama tim Misteri Bahari akan mengungkap fenomena-fenomena yang ada di tempat ini.
Rasa takut dalam diri bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihadapi. Saya Haifa Oktaria, inilah Misteri Bahari. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini penelusuran kami berada di tempat yang ada di salah satu kota Banjarbaru dan masih ditemani oleh supranatural kita yaitu Abang Yajid Ilmi. Selamat malam, Bang Yajid. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik. Ya, sedikit Haifa menjelaskan tentang salah satu bangunan yang ada di tempat ini. Tempat ini mulai dibangun dan difungsikan pada sekitar tahun 70-an. Dan sudah tidak difungsikan lagi pada tahun 92, jadi sudah cukup lama tidak berfungsi ya Bang ya. Dan begitu banyak hal gaib dan mistis yang ada di tempat ini sehingga membuat kami untuk tertarik melakukan penelusuran di tempat ini. Dan salah satunya gaib dan mistis yang Haifa dengar ada 5 ekor ular, 2 berkepala manusia dan 3 berbentuk ular biasa. Jadi 2 ular ini ada yang berkepala manusia Bang, dan sisanya berbentuk juga seperti ular biasa. Dan di sini pada saat mau penelusuran tadi di belakang sini Haifa sudah ada mendengar suara desisan ular. Memang tidak begitu jelas tapi Haifa mendengar saat tadi jalan ke situ, tapi katanya dominan lebih di arah sana. Kita coba langsung ke sana ya Bang ya. Misteri Bahari, saat ini tepat di belakang Haifa sama Bang Yajid sudah ada bangunan yang konon dari cerita masyarakat yang Haifa dengar. Disinilah ular yang sudah Haifa jelaskan tadi sebelumnya. Dan saat ini sebelum break tadi juga Haifa sudah ada melihat itu kan ada apa namanya tuh, tembok yang ada pohonnya di atas. Itu Haifa lihat ada ular yang memang melingkar diri tepat di tembok itu. Jadi dia melingkar kan. Nah, di situ. Jadi dia melingkar sampai ke atas pohon yang ada di atas. Dan Haifa pun karena tertutup daun-daun yang ada di atas, Haifa jadi nggak bisa ngelihat itu ujungnya kepalanya itu apakah sering yang disebut oleh masyarakat kepala manusia atau memang masih kepala ular biasa. Tapi yang pasti panjang dari ular tersebut memang sama seperti tembok yang ada di sini, menjulang ke atas sampai di atas sana. Tapi karena di atas sana daun-daunnya masih rimbun, Haifa nggak melihat kepalanya itu apakah kepala manusia yang seperti diceritakan oleh masyarakat atau memang kepala ular biasa. Kalau menurut Bang Yajid tadi, sesuai dengan penglihatan Haifa saat ini seperti apa Bang? Ya, jadi sebagaimana yang mata batin saya lihat, memang benar ya, seperti yang Haifa lihat tadi. Tepat di tiang itu ada melingkar lah atau melilit seekor ular sampai ke atas. Tapi lebih dominan saya juga melihat di dalam rimbunan pohon di bawah itu sudah ada satu sosok lagi, sosok ular lah. Kita bisa dekati. Kita bisa lebih dekat lagi. Ular yang seperti apa Bang? Nah. Oh iya benar. Ya, jadi pas di dalam rimbunan itu ada satu sosok ular, matanya merah. Mungkin itu salah satu sosok yang dua yang itu yang satunya tadi, yang itu yang satunya. Berarti benar ya Bang ya dari cerita masyarakat. Tapi menurut Abang Yajid kenapa ya Bang ada sampai ular yang ini kita bisa sebut ular gaib mungkin ya Bang ya, karena tidak semua orang bisa melihat ular tersebut. Kenapa ya Bang bisa ada ular yang berbentuk gaib seperti ini menurut Bang Yajid sendiri? Ya, jadi ular yang berkepala memang tidak semestinya seperti ular biasa ya. Bisa anggaplah dikatakan seperti jejadian atau ular siluman. Nah, ya. Itu. Apa ya Bang yang membuat adanya ular siluman? Nah, mungkin kita kembali ke tempo dulu ya, ke tempo dulu sebenarnya apa yang entah ini
kajian orang atau jelmaan orang, mungkin seperti itu. Ya, tadi sebelum tag Haipas juga sudah sempat melihat tepat di belakang Haipas saat ini yang ada tiang tembok ular yang memang melilit sampai ke atas sana. Jadi sepanjang dari bawah tembok ini sampai ke atas, sepanjang itu juga ular yang Haipas sebutkan tadi. Tapi karena rimbunnya pepohonan yang di atas, daun-daun yang di atas, Haipas masih belum bisa melihat dengan jelas ujungnya. Kepalanya itu apakah kepala manusia seperti yang dijelaskan oleh masyarakat, ataukah memang kepalanya seperti ular biasa. Tapi sejauh ini itu sih yang Haifa lihat, memang benar-benar serem banget karena baru pertama kali lihat ular yang sepanjang ini sampai menjulang ke atas. Ya Yajid, gimana nih Bang Yajid? Sesuai dengan penglihatan Haifa saat ini, menurut Bang Yajid gimana? Ya, jadi memang sama ya seperti yang Haifa lihat. Ya. Abang pun melihat ada satu sosok ular ya yang mana melilit di tiang itu. Kita tidak melihat lagi kepalanya di mana, ya, sampai tertutup. mana ya, jadi tertutup. Tapi tambahan lagi satu ya yang abang lihat dari belakang, Ya. ada satu sosok ular juga, itu matanya merah. Nggak tahu, mungkin sampai ke belakang panjangnya ya. Panjangnya, tapi Abang Yajid bisa kepalanya yang manusia atau Di sini kepala murni ular aja ya. Ular, Cuma mata aja merah, mata ular itu merah. mata ular itu merah ya. Bang Yajid, sesuai dengan penglihatan mata batin kita saat ini, apa sih Bang adanya ular-ular gaib ini? Apakah mereka ada kaitan? Astagfirullahaladzim. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini ada salah satu media kami yang sudah tidak sadar diri. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini ada salah satu mediator kami yang tidak sadarkan diri saat kami tadi sedang melakukan perbincangan dengan Abang Yajid. Ya Abang Yajid berusaha untuk menenangkan mediator tersebut. Kamera bisa ke Abang Yajid. Tenang. Kita bicara baik-baik. Kan bisa tenang lah, bisa bicara baik-baik. Ini bisa komunikasi sama Ulun. Bisa lah. Ya kedatangan Ulun ke sini hendak mencari informasi tentang tempat ini. Sebelumnya pian dengan siapa? Pian dengan siapa? Siapa? Tahu, makanya kalau Ulun tahu kada mungkin kan Ulun bertakun pian. Apa Ulun? Kenapa dengan Ulun? Ulun kesini hendak mencari informasi. Sebelumnya pian dengan siapa? Biar lebih sopan Ulun manggilnya pian apa? Seberang mana? Seberang sana atau masih di lokasi sini? Seberang mana maksudnya? Aku di sini. Kenapa pian di sini? Tertahu Ulun. Maka pian tadi yang masuk tiba-tiba ke raga mediator Ulun. Otomatis kan pian yang sengaja masuk. Kenapa jadi pian nakuni kami bapak pian di sini? Seharusnya kami yang nakuni ke pian. Pian bapak di sini. Siapa yang mengundang? Main. Ada mendapat serangan dari sosok yang sudah merasuk tubuh mediator. Yang juga berusaha untuk menangkap mediator tersebut. Tenang. Kita bicara baik-baik. Di sini bukan apa. Kami memanggil di sini bukan untuk mengganggu. Kami di sini untuk mengetahui atau menggali tentang apa-apa yang ada di sini dan makhluk-makhluk apa saja yang berada di sini. Pian bisa komunikasi baik-baik lah. Kalau Pian tidak bisa memberikan kami informasi, Pian keluar aja. Bisa? Permisi. Bersama Misteri Bahari, sosok yang sudah merasuk ke tubuh mediator tadi sudah ternetralisir karena sosok tersebut juga bisa memberikan kita informasi
Ya, jadi banyak ya sebenarnya, banyak sosok yang hadir di sini yang ingin mengacau penelusuran kita hari ini. Jadi banyak sosok sebenarnya yang ada di sini. Ya, kembali ke masalah ular yang tadi, Bang. Haifa masih belum mengerti karena Haifa hanya bisa melihat dengan mata batin Haifa, tapi Haifa tidak bisa mengerti kenapa sampai adanya ular gaib seperti itu, Bang. Kalau kita kembali ke tempo dulu ya, sebagaimana yang saya lihat dan saya rasakan, menurut pandangan saya dari ular tersebut itu adalah sebuah jelmaan ya, mungkin dahulu ada seorang manusia, anggaplah seorang manusia yang ada menggali ilmu atau apa dan sampai berubah menjadi ular tersebut. Tapi kalau misalkan kita pikir dengan akal logika di zaman sekarang itu tidak mungkin terjadi ya. Iya. Tapi Haifa tegaskan kembali itu kita memflashback ke zaman dulu, karena di zaman dulu semua yang tidak mungkin terjadi di zaman sekarang bisa terjadi di zaman dulu ya, Bang ya. Tapi apakah ular yang berkepala manusia itu juga merupakan jelmaan atau sama seperti yang Bang Ajit sebutkan tadi? Itu merupakan jelmaan ya, jelmaan dari dulunya memang sosok tersebut manusia murni manusia ya, mungkin karena manusia itu ya bahasa kitanya mengaji ilmu hitam, mungkin sampai berubah wujud seperti itu. Tapi sejauh ini Haifa masih belum melihat sosok yang memang berkepala manusia itu, tapi mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut lagi, siapa tahu kita bisa menemukan sosok tersebut ya, Bang ya. Kita bisa langsung lanjut ke lokasi yang selanjutnya. Berarti itu dasar perbuatan Pian yang menggerakkan. Lagi ada dua sosok yang sedang kerasukan secara tiba-tiba dan Mensi Proporme meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Aman 100% terbuat dari herbal alami, memberi tenaga ekstra serta menjaga keseimbangan hormon seks, tidak menyebabkan sakit kepala. Aman bagi jantung, mata, otak, dan organ penting lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi website kami di www.herbalberizin.com. Mensi Pro, garang, gagah diranjang. Ingin usaha Anda semakin berkembang, produk usaha Anda diterima konsumen, atau kegiatan dan usaha Anda dikenal masyarakat? Kami siap membantu Anda menjadi mitra bisnis untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha serta kegiatan Anda. Hubungi Duta TV, Inspirasi Banua. Misteri Bahari, saat ini Haifa sudah berada di lokasi yang berbeda tapi tetap di tempat yang sama. Di sini ada hal gaib dan mistis yang berbeda dari tempat yang sebelumnya. Di lokasi sebelumnya kita ada mendapatkan gaib dan mistis tentang ular ya, Bang ya, tapi sudah Abang Ajit menjelaskan tentang ular tersebut adalah hal jelmaan. Tapi di lokasi yang selanjutnya ini kita ada mendapat hal gaib yang berbeda. Di sana ada sebuah patung. Konon patung tersebut bisa bergerak dengan sendirinya di hari yang tertentu. Yaitu Haifa bisa sebutkan salah satu harinya itu malam Jumat. Patung itu pasti bergerak dengan sendirinya, dan penelusuran kita kali ini kita akan menggali tentang patung tersebut. Kenapa bisa bergerak dengan sendirinya? Kita bisa langsung masuk. Bahari saat ini Haifa sudah memasuki area yang sudah sebelumnya Haifa sebutkan, dan di sini Haifa sudah melihat sangat banyak sosok yang ada di sini. Tepat di samping Haifa ada dua sosok perempuan, dan tadi baru dorong Haifa dari sebelah sini. Di dalam sana Haifa juga ada melihat sosok anak-anak juga perempuan.
dengan rambut yang segini, tepat di depan pintu. Saat ini sekarang dia agak maju, dan ini kita bisa lebih dekat patung kepala kuda yang sudah sebelumnya Haifa sebutkan dan jelaskan tadi. Di sebelah patung kuda ini saat ini Haifa sedang melihat ular yang memang berkepala manusia. Sebelumnya seharusnya tepat berada di sana. Saat ini Haifa melihat ular itu sedang berada di samping kuda itu. Haifa agak susah menjelaskannya karena benar-benar kepala manusia sih. Kalau ke Abang Yajid sendiri gimana, Bang? Ya, jadi inilah yang Abang sebutkan tadi, sosok ular berkepala manusia yang mana ini adalah sebuah jelmaan dari manusia dulunya. Mungkin sosok ular yang berkepala manusia ini dari sosok manusia yang anggaplah beliau ini terlalu banyak mengaji ilmu yang mengarah ke hitam, sampai berubah wujud menjadi kepala manusia tapi badan bentuk ular. Ya, dia saat ini itu melilit seperti itulah, jadi kepalanya tuh di atas, matanya merem kembali ke soal patung. Kalau menurut Bang Yajid sendiri, apa sih Bang yang menyebabkan mungkin patung itu bisa bergerak dengan sendirinya menurut Bang Yajid? Kalau dari segi mistis, memang patung ini tidak ada apa-apanya, hanya sebuah patung belaka. Mungkin kenapa jadi ada sosok yang menggerakkan patung kepala kuda tersebut. Inilah salah satu sifat dari berbagai makhluk astral atau makhluk yang lainnya, itu ingin menampakkan wujud mereka, bahwasanya mereka ada, Jadi salah satunya mungkin digerakkan patung tersebut. Samsuri Bahari, sosok yang sebelumnya Haifa jelaskan, masih saat ini tepat berada di depan Haifa dan Bang Yajid. Haifa juga agak susah untuk menjelaskan selanjutnya seperti apa. Jadi sekarang untuk kembali mengungkap tentang patung ini, hal gaib dan mistis tentang patung ini, kita akan melakukan tahapan mediumisasi di tempat ini. Ya, pemirsa Misteri Bahari, tepat di sebelah kiri Haifa sudah ada selaku mediator dengan siapa? Ya, Mas Ramadhani akan menjadi mediator untuk mengungkap tentang tempat ini seperti apa. Silahkan Bang Yajid. Saat ini Bang Yajid sedang melakukan tahapan awal dari mediumisasi. Saat ini mediator sudah tidak sadarkan diri dan sedang dirasuki oleh sosok yang belum jelas ternyata sosoknya seperti apa. Tapi ular yang sedang berada di sana tadi tiba-tiba hilang. Tapi kita masih berdoa apakah sosok yang merasuki mediator kita benar sosok ular tersebut. Assalamualaikum. Kan bisa berpandir lah. Bisa lah. Bisa. Ini ulun Haifa. Ulun kesini hendak mencari tahu informasi tentang tempat ini. Sebelumnya kalian lawan siapa? Tempat ini enggak. Kada tahu. Kalau ulun tahu, kada mungkin ulun mencari tahu. Ya, karena banyak hal gaib yang ada di tempat ini. Tadi kan apalagi soal patung kuda itu, ujar kisah dari masyarakat, patung itu bisa bergerak sorangan. Kenapa? Ada apa? Kayak itu nah. Si orang. Pian, jadi itu tuh perbuatan pian lah. Berarti itu dasar perbuatan pian yang menggerakkan. Sebelumnya sosok pian ini seperti apa? Oh, kalau saat ini Pak, sosok pian seperti apa? Karena banyak orang di luar sana yang kada bisa melihat pian.
Oh, berarti ular yang di situ tadi pian lah. Di sini keluar. Kalau pian di sini ada siapa aja? Selain pian. Tahu kamu. Kenapa ulun tidak harus tahu? Kan ulun kesini hendak mencari tahu tadi. Kamu aja kita ke sini. Ya pian salah satunya barang pian kisahkan ke sini ke ulun. Ada apa aja di sini selain pian? Di tempat orang. Orang apa? Sosoknya maksudnya? Orang kami takut Ya kembali ke patung. Kembali ke patung tadi. Berarti patung itu dasar bujur olah perbuatan pian lah. Dengan cara yang kayak apa sih pian menggerakkan patung tuh? Nah, mungkin bisa dicontohkan lah. Pian contohkan menggerakkannya tuh kayak apa? Jadi sampai orang banyak tahu kayak itu, nah patung tuh bisa bergerak sorangan aja. Kayak apa gang cara pian? Caranya kayak apa? Kayak apa? Coba contohkan Pak, Unak melihat. Iya, ulun tahu anak buah pian banyak di sini. Ulun tadi berpandirnya masalah patung. Patungnya bisa bergerak sorangan. Itu kan jadi pian. waktu kamu bergerak ada waktu-waktu tertentu. Iya, itu perbuatan pian loh. Ada semua waktu. Inggi tahu. Kenapa jadi waktu tertentu aja patungnya tuh bergeraknya? Dimana kamu bisa bebas melakukan apapun. Dengan caranya bang, pian tunjul kah misalnya, atau pian senggol kah, dengan cara yang kayak apa? Padahal kan patungnya di dunia manusia gitu, nah pian ini beda, alam nyelon kami kayak apa pian mencapainya? Kami bisa menggerakkan itu bila ada waktu tertentu. Jadi tidak bisa apabila itu manusia yang kuat imannya ada berada di sini. Kami bisa melakukannya di satu perpindahan waktu petang atau malam. Oh berarti pas kedede manusia kayak itulah kawa pian menggerakkan lah. Bilanya ada kami ini pun kawalah. Kebetulan manusia ada, bukan hanya untuk memperlihatkan. Sekarang ini kan kami ada nih kawalah pian menggerakkan dan contohkan. Meragukan aku, baikkan. Enggak, ulun meragukan pian, coba bang. Bang Yajid. Kamu kesini ke berizin. Kenapa harus berizin dengan bangsa pian? Kasihan tuh orang itu. Siapa yang kasihan? Ini karena orangnya. Terus mah? Pian diam aja, gak bisa mengarah ke ulun gitu. Jadi ya kami hanya ingin tahu apa sih tujuannya itu, nah apa sih tujuan Anda menggerakkan itu, nah menggerakkan patung itu apa tujuannya? Tempat aku di sini ngawas karena didiami di sini tempat aku bang. Ini kan dia ya, kamu sini orang lagi terlempar begini. Sebenarnya kamu bisa mengikuti dari aku. Terserah aku bang di sini, aturan aku di sini. Jadi pian menggerakkan tuh kededa tujuannya lah. Iya, tujuan Anda menggerakkan itu apa? Apakah ingin menakuti manusia atau apa atau semacam apa? Ya, terus? Kalau dengan Allah Anda berani? Kededa hendak mengambil kekuasaan pian. Kami hendak mencari tahu tentang patung aja. Pian tadi sudah mau komunikasi baik-baik lawan ulun. Jadi intinya tuh nah pian menggerakkan patung tuh berarti sudah dasar asli perbuatan pian kayak itulah. Tujuannya mungkin pian hendak menampilkan aja ke manusia kalau bangsa pian ada kayak itu kah? Iyalah. Kalau hendak menunjukkan kalau pian tuh hebat kayak itulah. Iyalah. Itu siapa itu? Saya jelaskan, itu siapa yang masuk? Itu siapa yang masuk? Pian coba panggil kawan pian gak tadi? Kawan pian kah atau siapa? Siapa itu?
Itu siapa? Kawan pian kah atau siapa? Siapa itu? Siapa? Kesini. Itu anak buah pian lah. Iyalah. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini ada salah satu mediator kami yang juga tidak sadarkan diri. Tapi kita masih belum tahu kenapa secara tiba-tiba mediator kami dirasuki oleh sosok tersebut. Itu siapa? Apa? Diganggu dengan siapa? Ini anak mencoba mengganggu kami kah? Dia belum tidak membawa impian berkelahi atau apa. Belum tidak mencari tahu tentang informasi patung aja. Kamu datang apa tempat apa? Jadi ini beda makhluk, beda makhluk, beda bukan energi. Beda energi ya. Oh, oke. Kalau menurut Bang Yazid ada bentrok dua energi seperti itu? Iya, bentrok dua energi. Ini penguasa di sini dan penguasa di luar. Oh, baik. Ya, teman-teman dari saat ini ada dua sosok lagi. Ada dua sosok yang sedang kerasukan secara tiba-tiba, dan karena mereka saat ini berbeda energi, jadi ada semacam terjadi perkelahian antara dua sosok tersebut. Sekarang kita bisa tenang lah, bisa tenang. Abang bisa tenang. juga sedang berusaha menenangkan dua sosok. Bisa tenang. Kita bicara baik-baik di sini. Aku yang menengahi. Ada dua energi yang berbeda sehingga membuat mereka. Di sini aku yang menengahi. Kita bisa tenang, bisa baik-baik. Kadusa bakalahi-kalahi itu kadusa ada penting. Tenang. Tenang. Duduk. Duduk. Tersebut. Mari. Sini. Kita bicara baik-baik ya. Kita bicara baik-baik sini. Duduk. Duduk sini. Tenang ya. Tenang. Tenang ya. Pian ini sebelumnya siapa? Siapa? Kenapa tadi tiba-tiba masuk ke sosok ke tubuh mediator saya? Saya merasa terganggu. Terganggu karena apa? Hal apa yang membuat Pian terganggu? Karena banyak orang. Sebelumnya Pian tinggal di mana? Di sini. Di sini juga. Di tempat ini juga. Iya. Kenapa dalam lingkup yang sama Pian bisa berkelahi berdua? Kan sama-sama tinggal di sini. Di rumah ibu. Jangan di sini. Belum kesini kan anak mencari informasi, bukan hendak mau lagi. Paham nggak? Tenang. 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 Misteri Bahari, saat ini Abang Yazid kembali berusaha untuk menenangkan dua sosok tersebut sebelum kita menggali untuk mencari informasi lagi. Kita bicara baik-baik aja, kita bagi saham. Tempat ini apa, dulu ini seperti apa. Aduh, bakal lain, aduh, Nah, bisa lah kita bicara baik-baik aja lah. Tujuan kami kesini sebenarnya bukan untuk mengganggu, karena hendak mencari tahu aja masalah patung ini tadi, karena terdengar benar kabarnya kalau patung ini bisa bergerak sorangan di hari-hari tertentu kayak yang Pian sebutkan tadi juga. Ulun hendak memastikan aja apakah bujur kayak itu Pian. Tadi kan Pian sudah mengisahkan juga loh kalau dasar bujur Pian yang menggerakkan patung tadi. Cuma kenapa hanya di hari tertentu dan seperti apa cara Pian menggerakkan patung itu tadi? Ulun cuma perlu kejelasan aja. Sini ada. Iya, ulun mengerti. Jadi makhluk-makhluk seperti aku itu bisa makan di sini. Itu
ini manusia. Aku napas di sini. Terus tujuan pian menggerakkan patung ini kenapa? Puasa. Terserah aku, Bang. Kalau patungnya nih kami bawa kan, kami pindahkan misalnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa pian Sari kalau patungnya dipindahkan? Ada apa? Ada hal apa di patungnya tuh? Ada sesuatu apa? Jadi sampai membuat pian Sari kalau misalkan patungnya kami pindahkan kemana misalnya, kami bawa. Apa ya? Ada? Pian kisahkan aja kan patungnya. Nah, oh berarti itu sudah kayak hak milik pian lah. Wilayahku punya aku di sini. Apapun ada di sini. Oh berarti itu punya pian. Kalau misalkan ini apakah ada benda di sini itu pun pian lah, kada boleh dibawa kemana-mana lah. Oh dengan hal apa pian mengganggu kalau patungnya kami bawa? Jangan kamu membawa. Kamu berbuat macam-macam kayak gini banyak. Melawan kamu. Berarti murni lah patung tuh bergerak sorangan karena olah pian. Dan pian pun kada mau lah kalau patungnya dipindah. Kalau patungnya kami bawa ada mau jual lah karena ini wilayah kekuasaannya pian yang megang kayak itu bujur lah. Iyalah. Orang-orang yang takut. Iya. Kalau orang-orang yang dengan kalau seandainya orang-orang itu orang-orang yang beriman, bagaimana keadaan Anda? Saya jangan kuat keyakinannya. Bagaimana apa? Tahu. Was-was kamu. Kita cukup aja begini. Ya Ulun terima kasih banyak atas informasi yang sudah pian berikan ke Ulun. Mungkin saat ini pian kembali ke alam pian lah. Ulun terima kasih banyak. Misteri Bahari saat ini abang lanjut berusaha untuk menetralisir sosok tersebut karena kita sudah cukup mendapatkan informasi. Pas di depan pintu sini mereka kayak bicara gitu. Nah di sini juga Messi Proporme meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Aman, 100% terbuat dari herbal alami, memberi tenaga ekstra, serta menjaga keseimbangan hormon seks, tidak menyebabkan sakit kepala. Aman bagi jantung, mata, otak, dan organ penting lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi website kami di www.herbalberizin.com. Messi Pro, garang, gagah diranjang. Ingin usaha Anda semakin berkembang, produk usaha Anda diterima konsumen, atau kegiatan dan usaha Anda dikenal masyarakat? Kami siap membantu Anda menjadi mitra bisnis untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha serta kegiatan Anda. Hubungi Duta TV, Inspirasi Banua. Pemirsa Misteri Bahari, tadi kami sudah melakukan tahapan mediumisasi dan ada sedikit garis besar yang Haifa dapat bahwa patung kuda yang di belakang Haifa saat ini memang benar murni mereka yang menggerakkan dengan tujuan karena mereka merasa penguasa di daerah sini dan semau mereka ya seperti itu ya Bang ya, dan tujuan utamanya yaitu sama seperti yang dulu-dulu untuk menakuti bangsa kita, bangsa manusia. Jadi semua itu
sama ya Bang ya, halnya seperti yang dulu penelusuran yang udah kita lakukan. Sama. Kalau menurut Bang Yazid sendiri seperti apa? Jadi dari proses mediumisasi tadi dapat kita ambil pelajaran sebenarnya apa-apa. Memang kata-kata mereka tidak bisa kita ambil acuan sebenarnya. Namun mereka suka dengan orang yang was-was ya. Mereka suka dengan orang yang was-was. Jadi kita sebagai manusia bawaan diri apapun dan kemanapun selama kita masih percaya diri, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah yang namanya gangguan dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu tidak bisa mengganggu. Namun dan tanda kutip selama kita percaya bahwasanya Allah selalu melindungi kita. Ya pemirsa Misteri Bahari, untuk di lokasi yang selanjutnya itu di bagian atas, Haifa akan melakukan penelusuran sendirian untuk mengungkap tentang hal gaib dan mistis di tempat ini. Siapa tahu kita akan dapat menampakkan di atas nanti agar pemirsa Misteri Bahari yang ada di rumah juga bisa menyaksikan. Kita bisa langsung split ya Bang ya, bisa nyambungin dari sini ya. Saat ini Haifa sudah dapat berada di bagian atas, dan di sini Haifa agak sedikit berbeda dengan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan di bawah. Jadi di bawah tadi lebih identik dengan siluman ya, Haifa menyebutnya siluman. Kalau di sini lebih semuanya sosoknya ke manusia. Di sini tadi di sini Haifa ada melihat anak-anak, tapi pas Haifa masuk dia langsung hilang ke arah bawah gitu. Terus di bagian dalam, kalau di daerah sini Haifa nggak lihat apa-apa. Kita masuk aja dulu. Nah, di sini ada kursi 3. Haifa di sini juga ada melihat orang saat ini juga sedang duduk. 1, 2, 3 semuanya duduk. Di sini laki-laki, rambutnya panjang, terus badannya hitam semua. Dan di sini perempuan, terus di sini juga perempuan. Jadi pas Haifa masuk tadi, pas di depan pintu sini mereka kayak sedang bicara gitu. Jadi pas Haifa masuk saat ini mereka ngeliatin kita semua. Terus di sini Haifa juga ada lihat perempuan. Oke, permisi ya. Lihat perempuan kakinya jempol ke bawah dan goyang, ayan-ayan kayak gitu. Nah, saat ini dia menanggapi Haifa biasa aja sih, karena ekspresinya nggak yang menakutkan amat. Tapi saat ini Haifa merasa takut dengan ekspresi yang sosok laki-laki yang saat ini duduk di sini. Saat ini juga dia sedang lihat ke arah Haifa ya. Terus di sebelah sana anak-anak yang tadi sudah Haifa sebutkan di sebelah situ saat ini masih duduk di sebelah sini, tepat di sini dia duduk. Pakaian anak-anaknya dia pakai celananya segini, tapi dia nggak pakai baju, terus dia megang plastik mie yang itu loh, plastik mie dia pegang gini. Terus dia duduk di sini. Tadi dia kan nengok Haifa berdiri di sini, terus nengok Haifa di situ. Tapi saat ini dia sedang duduk di sini, terus megang plastik mie, terus digini-giniin. Sama sejauh ini masih ini sih sosok yang Haifa lihat. Tapi bapak-bapak yang di sini dia juga pakai celana pendek, tapi badannya hitam semua, rambutnya panjang. Dan lucunya pada saat Haifa masuk waktu masih di pintu sini, mereka kayak lagi bicara. Nggak tahu sih bicara apa. Kita lebih kesini lagi. Di sini ada apa nih? Misteri Bahari, Haifa ada melihat tadi buntutnya ular. Coba kita, Haifa paling takut kalau misalkan ada melihat. Ya tadi di sini Haifa ada lihat buntutnya gede banget, kayak apa ya,
Kayak ini mungkin nih. Buntutnya doang tadi kayak gini kelihatannya. Nih kayak ini nih. Tapi sekelebat aja sih kelihatannya di sini. Sejauh ini sih masih itu. Coba kita. Nah, di sini juga di sini Haifa ada lihat laki-laki. Mereka semua berempat. Ya, berempat. Tadi Haifa sempat mundur karena Haifa sebutnya bapak yang duduk di sini mau berdiri gitu, jadi Haifa mundur. Tadi di sini mereka berempat duduk, pakaiannya kayak pakai baju apa sih yang berkerah, baju hem gitu, cuma agak lusuh. Semuanya mereka pakaiannya sama, hem garis-garis, agak lusuh. Dan bapak di sini tadi sempat mau berdiri ke arah Haifa, makanya Haifa sempat mundur. Kita coba masuk ke sini. Ini tadi Haifa ada lihat buntut ular di sana, terus ada lihat bapak di sini. Ini bisa dibuka nggak ya? Nggak bisa dibuka nih. Kita coba keluar. Ya pemirsa Misteri Bahari, sebelumnya Haifa belum sempat menjelaskan tentang hal gaib yang ada di ruangan atas ini. Namun dari cerita yang Haifa dengar di atas, hal gaib itu yang sering terjadi di sini seperti suara-suara, ada suara yang banyak orang berbicara, ada banyak keributan. Tapi setelah dilihat di atas, tidak mungkin ada orang di atas ini karena sebelumnya Haifa sudah menjelaskan kan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Tapi mungkin sosok-sosok yang sudah Haifa sebutkan tadilah yang saat mereka berbincang-bincang mungkin sempat kedengaran, tapi kita nggak tahu ya apa tujuan mereka, apa yang mereka bicarakan di sini. Tapi itulah yang Haifa sempat dapat tadi. Sosok-sosok yang Haifa sempat dapat ada bapak-bapak yang saat ini masih duduk di situ, dan di luar tadi juga sudah Haifa jelaskan kalau pas Haifa mau masuk mereka sedang ngobrol, sedang berbicara. Tapi Haifa tidak mendengar begitu jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi itu sedikit hasil yang Haifa dapat dalam penelusuran di ruangan atas. Kita lanjut ke lokasi yang selanjutnya. Nasi Broporme meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Aman, 100% terbuat dari herbal alami, memberi tenaga ekstra serta menjaga keseimbangan hormon seks, tidak menyebabkan sakit kepala. Aman bagi jantung, mata, otak, dan organ penting lainnya. Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi website kami di www.herbalberizin.com. Mensi Bro, garang, gagah diranjang. Ingin usaha Anda semakin berkembang, produk usaha Anda diterima konsumen, atau kegiatan dan usaha Anda dikenal masyarakat? Kami siap membantu Anda menjadi mitra bisnis untuk mengembangkan dan mempromosikan usaha serta kegiatan Anda. Hubungi Duta TV, Inspirasi Banua. Ke tengah aja mediator, di tengah Haifa. Ya, di sebelah kanan Haifa sudah ada selaku mediator dengan siapa? Mas Solihin. Ya, Mas Solihin akan menjadi mediator untuk kembali menegaskan hasil dari penelusuran Haifa tadi. Silahkan Bang Yazid. Saat ini Abang Yazid sedang melakukan tahapan awal dari mediumisasi. Assalamualaikum.
Sebelumnya Pian dengan siapa dulu nih? Pian siapa? Nama Pian siapa? Nama Pian siapa? Kalau Pian tidak mau menyebutkan nama, sosok Pian nah seperti apa? Pian bisa berpandir lah. Bisa. Kalau nya bisa jawab dong pertanyaan Nurun tadi. Bisa lah. Bisa kada? Kada bisa. Berarti Pian kada bisa memberikan kami informasi lah. Bisa kada? Pandir baik-baik lah. Pandir minta penjelasan tentang tempat ini. Bisa dijelaskan lah dulunya ini apa dan bagaimana? Iya, di sini kan cerita dari masyarakat yang ulun dengar. Jar di sini rancak kedengaran suara orang bepandiran, suara orang ribut di atas ini setelah dilihat kededa apa-apa. Itu apa? Kenapa? Apa ada hubungannya dengan Buhan Pian? Terus Bang, suara itu dari mana? Masa suaranya ada sorangan? Tidak mungkin loh. Bisa jelaskan lah itu suara ada orang bepandir, ada orang keributan di sini itu entah dari makhluk manusia bujurkah atau makhluk yang tak kasat mata? Itu makhluk lain. Makhluk seperti apa maksud Pian? Makhluk manusia kah? Makhluk kayak Pian juga? Makhluk sama kami. Nah berarti kan ada hal yang sama lawan Buhan Pian. Kenapa tadi Pian jawabnya kededa? Ya terus Pian kisahkan itu siapa sih sebenarnya? Siapa itu? Siapa? Lu yakin Pian tahu? Kada mungkin Pian kada tahu. Sedangkan Pian aja masuknya lokasi Pian di sini. Bisa kada sih Pian memberikan informasi? Kalau kada bisa Pian keluar aja. Sudah cukup. Cukup apa yang cukup? Belum cukup. Soalnya Pian belum tegas, belum jelas menjelaskan ke ulun. Sosok yang bepandiran rancak di sini itu siapa? Pian tadi kan mengisahkan dasar bujur makhluk dari Buhan Pian, tapi itu siapa? Entah itu kawanan kah atau siapa atau makhluk apa, dijelaskan lebih rinci lagi gitu nah. Bisa kada? Bisa ada Madahe. Netralisir, kita ganti sosok Pak. Ya pemirsa Misteri Bahari, sosok ini tidak bisa menjelaskan tentang tempat ini, jadi Haifa minta ganti sosok yang lain untuk bisa memberikan kita informasi. Ganti aja Bang sosoknya. Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi? Bisa lah kita komunikasi. Bisa lah. Pandir lah. Assalamualaikum. Ya pemirsa Misteri Bahari, sosok yang ada di sini sangat sulit kita ajak komunikasi, tapi sekarang kita coba lagi untuk mencari tahu tentang tempat ini. Pian ini selain gerak-gerak kayak ini bisa berpandir lah. Selain gerak sana, gerak sini, bisa berpandir lah. Pun kesini mau cari informasi aja. Nah, jadi yang tahu informasinya di sini itu nah keributan orang berpandir, kenapa, siapa, makhluk apa? Tahu bener ada? Ya atau kada aja Napian bisa berpandir
Iya atau kada? Kada. Itu tim jawab bisa. Kada bisa Pandir lah. Koler Pandir. Itu kan Ibu Pandir, kenapa jadi koler? Koler Madahi. Kenapa Bian koler? Ada yang melarang Pian kah? Ada yang melarang Pian nggak Ibu Pandir? Kalau kayak ini Pian tunjuk akan barang sosok yang kada koler Ibu Pandir siapa? Penguasa di sini kah misalnya yang bisa memberikan kami informasi selain Pian? Yang mau memberikan kami informasi, yang mau Ibu Pandir, yang kada koler, tunjuk akan orangnya di mana? Adalah? Ada kada? Ada kada? Ada. Siapa di mana orangnya? Tunjuk akan Bang. Tunjuk di mana orangnya? Di mana? Sini nah di mana? Di sana mana? Di sini kah? Di sini kah? Di kursi itu kah? Kursi. Di kursi. Yakin itu kau Bu Pandir mau menyampaikan? Yakin kada? Yakin atau kada? Bisa kada? Kalau bisa kita ganti sedangkan sosok yang itu. Kasihan nih mediatornya. Bisa atau kada? Iya atau kada? Jawab iya atau kada. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat ini benar-benar sangat sulit kita ajak komunikasi. Haifah saat ini mencoba untuk menggali, mencari informasi dengan sosok tersebut, tapi sosok tersebut sangat sulit untuk menyampaikan sesuatu kepada kita. Pian tadi menyampaikan sosok yang ada di kursi bisa mau memberikan informasi. Bujuran atau kada? Pian ini maunya apa sih sebenarnya? Kita analisir Bang. Ya pemirsa Misteri Bahari, karena sosok tersebut tidak bisa memberikan kita informasi, jadi Haifah menyuruh Abang Yacit untuk menetralisir sosok tersebut. Pemirsa Misteri Bahari, Haifah bersama Bang Yajid sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menegaskan tentang tempat ini di ruangan atas, lebih tepatnya seperti apa. Tapi karena sosok yang ada di sini sangat sulit memberikan kami informasi, kami kurang detail ya Bang ya untuk mendapatkan informasi juga di tempat ini. Tapi sebelumnya tadi Haifah juga sempat melakukan penelusuran sendiri. Memang ada banyak sosok yang ada di sini, memang banyak sosok yang Haifah lihat, dan pada saat Haifah masuk pun mereka sedang berbicara di sini. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan adanya suara, sering terdengar suara di tempat ini. Dan Bang Yajid, hikmah dan pelajaran apa yang kita dapat dalam penelusuran di tempat ini? Iya, jadi hikmah dan pelajaran yang kita dapat simpulkan untuk penelusuran malam kita hari ini, jadi kita sebagai manusia yang yang pertama tentang yang di bawah tadi, yang di bawah tentang mitos yang patung kuda yang bergerak ya, kita hanya cukup mempercayai adanya mereka aja ya, hanya cukup mempercayai adanya mereka, adanya hal-hal yang gaib memang benar. Tentang mitos mereka menggerakkan atau tidak itu wallahu a'lam lah, ya wallahu a'lam. Yang penting sifat dan kebiasaan mereka memang seperti itu ya, bahwasanya mereka ingin selalu menampakkan ya, ingin selalu menampakkan
kewujudan mereka, keberadaan mereka kepada manusia, bahwasanya ini loh mereka ada. Jadi itu. Dan tentang tempat yang kedua ini sangat disayangkan ya sebenarnya, tempat-tempat yang namanya tempat apabila tempat tidak digunakan memang sudah menjadi hal lumrah ya. Apabila tidak digunakan sudah menjadi hal lumrah, menjadi kesenangan mereka untuk mendiaminya. Ya, apalagi lembab, kumuh itu sangat senang mereka. Tetapi untuk pelajaran gunakanlah tempat itu dengan sebaik mungkin ya, sebenarnya sebaik mungkin. Apabila tempat digunakan dengan manfaat, ya, harus ada manfaatnya. Insya Allah yang namanya makhluk-makhluk gaib itu tidak akan senang berada di tempat itu. Mungkin itu aja yang dapat saya simpulkan. Ya, kesimpulan yang Haifa sedikit bisa ambil dalam penelusuran malam hari ini, semua makhluk gaib itu tujuan dan sifatnya sama, hanya ingin menunjukkan keberadaan mereka. Jadi mereka ingin bangsa manusia tahu, tapi terkadang ada beberapa manusia yang takut ya Bang ya, dan semakin kita takut semakin mereka suka untuk menunjukkan eksistensi mereka. Tapi di balik itu, jika kita sebagai manusia bisa mengisi dengan ibadah dan kita bisa melawan rasa takut itu, mungkin bangsa mereka segan atau bahkan enggan ya Bang ya untuk mengganggu kita. Jadi ya pemirsa Misteri Bahari, penelusuran Haifa di area ini sudah selesai dan Haifa bersama Bang Yazid akan melanjutkan penelusuran di area yang selanjutnya ya Bang ya. Kita bisa lanjutkan. Menggunakan kayak sejenis kebaya ya, mungkin beda adat kita di sini, mungkin beda adat ya. Suasana di sini benar-benar tidak terkendali, ada banyak sekali yang tidak sadarkan diri, tapi saat ini Bang Yazid sedang berusaha menenangkan sesuatu yang ada di sini.